ketika lo nggak narik, anak-anak yang biasa langganan nyariin lo dong. Awalnya nyariin sih. Kecewa dong mereka. Nanyain bang kemana aja, nggak saya lagi sibuk banyak kerjaan, gue bilang kayak gitu. Ntar ya Bu ya, gampang ya ntar ya gitu. Cuma kan sekarang udah lama, udah pada gede bang. Takutan narik odong-odong tuh gitu. Ditinggal dikit anaknya udah nggak mau naik lagi. Gue makannya narik dekat rumah. Temen gue lewat, ngojek. Dia ojol tuh, direkam. Wah, lu ngapain lu kayak gini, gue direkam. Oh, direkam sama dia? Direkam. Ngeselin nih? Ngeselin tuh kayak gitu-gitu. Makanya, mana sih lu? Kesel sebenarnya kan lo? Sebel. Maksudnya dia kan ngojek juga. Iya. Kita kan belum berhasil dua-duanya, kenapa saling rekam-rekam? Dalam stand up komedi, kita tuh sering diajarin satu hal. Bahas yang dekat-dekat aja. Artinya, materi kita tuh sebaiknya berlandaskan apa yang kita alami. Tapi gimana kalau pengalamannya itu udah lewat? Dan gimana kalau kita ngebahas profesi, tapi profesinya itu udah lama kita tinggalin? Masih bisa nggak materinya itu terasa hidup di panggung gitu? Nah, buat ngebahas hal itu, kita udah sama Ratanca Setiawan. Halo. Tanca. Aman bang. Gimana? Tanca kan panggilannya? Tanca. Tanca. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih belakangan ini? Lagi ini. Ya, berkesenian aja nulis. Soy. Enggak sih, nggak ngapa-ngapain. Oh ya, ini informasi aja nih. Ini nih tempat nongkrongnya gengnya Tanca ya? Ya. Apa? Waca namanya. Waca. Iya, ini. Apa Waca? Warkop cantik. Warkop cantik. Enggak, Banyak. bukan namanya tuh. Oh, ntar malam. Oh, ntar Malam. Oh, ada tuh. Malam ada aja. Pangku gitu nggak? Banyak. Banyak bang, makanya pertama tuh kita nongkrongnya nggak di sini, di deket taman dulu. Cuma ngerasa aduh baterai cepet lowbat kan. Iya. Nggak ada colokan. Muter ke sini bagus nih buat ditongkrongin. Karena saat itu apa yang dilihat? Banyak waca karena waca itu. Serius ini? Iya benar. Oh iya. Yo, kalau gitu nggak usah dikasih tahu nih di daerah mana. Jangan deh. Jangan. jangan. Rahasia biar buat yang tahu-tahu aja. Ya. Kita belum dapat juga. Belum dapet juga. Jangan. Oh. Jangan. Oke. Nah, ini lagi ini nggak mempersiapkan buat pre-show suci nggak? Lu kan lolos tuh ya? Iya, alhamdulillah bang. Udah dipersiapin sih. Udah. Kapan? Maksudnya persiapin? Setelah lolos baru persiapin kan? Oh enggak. Kalau gua dari audisi kan. Yang online Pertama itu. online. Online gua udah siapin. Kalau gagal gua udah siapin lagi bang. Ini gua tuh pengen ke Bandung sama Jakarta. Jadi udah nyiapin 3 set sebenarnya. Oh, gitu. Buat online, kalau gagal amit-amit terus Bandung, amit-amit gagal lagi Jakarta. Jadi alhamdulillah karena masuk pre-show dulu lebih cepet, 2 set ini kayak bisa kepake. Bisa dipakai ya Bisa, nanti buat di pre-show ya. Iya. Dan emang udah solid tuh ya materi yang Udah. maksudnya udah sering dibawain juga. Iya. Bang, nggak mau gambling bang kayak gitu. Betul. Mending Gua pikir sekarang lagi nulis lagi gitu, tapi karena udah disiapin mah ngapain nulis lagi ya, pakai yang udah ada dulu aja ya. Cuma sebenarnya kalau nulis mah buat ini sih tabungan kayaknya. Oh, tetap tapi nulis lagi. menarik. Terus gimana nih kemarin perasaan lo pas lo kan Iya. lolos dapat 2 tiket di audisi online. Ya. Habis itu ditelepon kan? Enggak. Apa sih? Nggak ada di telepon. Oh, berarti by itu pengumuman di IG. Langsung di IG. Oh, jadi nggak ditelepon tuh? Nggak ada bang. Oh, beda ya perasaannya ya antara ditelepon sama. Iya bener. Nah itu kan jedanya sehari ya. Maksudnya kan kita Sehari setelah apa? sehari setelah ini baru ada pengumuman kata dari upload yang dapat golden tuh. Oh iya. Kan total 10 orang. Itu kan besoknya diumumin 4 orang kan. Nah itu kan orang-orang juga komik mikirnya yang dapat golden tuh bakal ditelepon. Iya. Makanya standby itu semua segala macam, saya udah beli paketan semua. HP 2 tuh kan yang nomor takutnya nelpon ke nomor biasa nih. Iya. Gue isiin kuota. Isi juga. HP biasa juga gue isiin, kagak ada telepon pisan, gue udah nelpon. Kayaknya enggak deh, yuk ke Bandung ya, udah gitu. udah kayak gitu. Udah nggak pede. Tapi kan sebenarnya ada kesempatan buat nanya-nanya ke 10 yang lain dong. Paling nggak yang kenal-kenal aja lah. Udah nanya. Gimana? Ditelepon nggak gitu? Iya, udah. Mereka pada jawab.
sama Nopal Depok saya nanya. Dia Nopal. bilang enggak nih gitu. Belum juga nih. Terus yang lain ada siapa lagi waktu itu? Ikal ya. Pirsal semua enggak, pada Oh, enggak ditelepon. Berarti saat itu udah berpikir kayaknya enggak nih kita ya Iya. gitu ya. Cuma masa 10-10-nya kayaknya ngerasa nggak masuk gitu. Iya makanya. Gimana nih Kompas? Mm-mm. Tolong. Jadi lo taunya tuh bener-bener dari IG ya? Dari IG aja. Dari IG udah. Iya. Abis itu respon lo gimana tuh? Nah, Sujud syukur nah nggak sih? udah langsung iyalah. Iya sujud syukur. Sujud syukur. Udah kepengen banget sebenarnya Bang. Iya. Semua komik lah pasti seneng kalau kayak gitu. Emang ini suci lo yang keberapa? Berapa? Gue dari Suci 9 sih. Suci sebenarnya. 9? Iya. Itu baru masuk. Pandemi berarti itu. Pandemi. Oh itu lo baru masuk stand up? Baru Suci Manex? 2019. Oh lo baru masuk? Baru masuk. Dan langsung masuk komunitas Bekasi? Bekasi. Karena lo emang orang sini? Orang sini? Orang mana tepatnya lo, daerah mana? Keranji sini Pak. Oh, bener Keranji. Jadi disebutkan. Di Keranji. Jadi tahu tuh. Oh, ya. Lo Keranji sini. Lo waktu itu pas masuk kelas berapa tuh? Masih sekolah atau udah? Oh, baru lulus SMA. Kan emang sebenarnya udah ngikutin stand up dari lama Bang. Dari 2016 Suca 1 kapan sih? Iya 2016 nggak salah ya? 11 ya? Iya. Dari SMP sebenarnya. Lo dari SMP udah ikutin stand up? Ikutin. SMP kelas 1? Kelas 3. Oh, kelas 3. Lulus. Udah ngerti itu ya? Udah. Sama jokes-jokes kayak gitu? Ngerti sebenarnya. Masuk SMA, kebetulan di SMA gua tuh dulu setiap tahun sering ada lomba di sekolah aja stand up. Jadi kelas misal IPA 1 perwakilan buat naik siapa gitu-gitu. Stand up? Lomba nih? Lomba. Oh gitu? Bahkan di sekolahan gua dulu ada eskul stand up. Keren. Siapa yang ngajarin? Bukan komik. Jadi gua belajar sama orang yang belajar juga. Lucu banget. Nah dia belajar dari siapa? Ya nonton-nonton. Oh nonton open mic? Iya sama sebenarnya Nonton-nonton kayak itu. gua juga ya. Tapi sekarang dia nggak stand up? Oh enggak. Enggak pernah sama sekali. Ramon Papana bukan dia? Tidak. Ada orang. Bukan ya? Bukan. Oke. Nah berarti 2019 lo masuk tuh ya? Masuk. Dan langsung daftar audisi Suci? Langsung. Gue emang Keren. nyari pengalaman, Bang. Iya sih. Gue seneng dapet ini nih. Dapat Apa si yang nama- apa sih namanya itu Nama yang buat daftar ulang iya. itu. Kalau di lari namanya BIB itu. Iya kan? Iya. BIB kalau lari. Iya, itu. Maksudnya ketika lo masuk ke stand up Indo Bekasi, Oke. udah ada nama yang lo kenal dari komunitas stand up Indo Bekasi? Udah. Gua sebelum masuk, gua riset dulu. Keren. Gue follow dulu dari lama gue follow. Jadi gue lihat Follow ini ininya, ada follow akun stand up komunitasnya. Bekasi. Iya. Jadi gue tahu ini Bang Delo, ini Bang Jonek gitu-gitu. Oh. Jadi biar masuk nggak kaget. Nggak kaget dan begitu ditanya siapa nama komik Bekasi yang lo tahu, lo bisa jawab ya? Bisa jawab. Karena kan ada yang nggak tahu, Bang O langsung tuh ya. Iya. Bisa. Lebih ini lagi malah sekarang. Sekarang lebih sangar lagi. Lebih sangar. Kalau misalnya nggak tahu, nggak usah masuk Nggak tahu, lo. iya, Iya. dicuekin. Tapi dulu saat 2019 lo masuk, kayak nama-nama kayak Bang Awe gitu masih ada. Oh, itu masih. Oh, dulu justru malah lebih ngeri, Bang. Rame banget. Iya sih. Karena kan sekarang udah pada sibuk ya. Dulu tuh yang banyak banget sering datang senior-senior. Jadi makanya kenapa Bekasi dibilang serem tuh karena suasana di open mic-nya itu yang aduh anjir gue takut nih mau naik. Nih, jujur gue juga kan, gue gabung stand up baru Iya. tahun 2023. 2023 pertengahan itu gue nyoba tuh ke Bekasi tuh. Ya, Open mic. pernah. Nggak tahu lo ada apa nggak deh malam itu. Dan gue emang waktu itu kan, ya yang gue kenal malam itu cuman Bang Bintang BT ada nonton. Bin. Terus Bang Belo ada sih. Bang Belo ada. Emang suasananya tuh mencekam itu ya, Iya, maksudnya ngeri loh. Iya benar. Oh ada ini juga ada Bang Egi ada. Egi. Cuman dia sama sekali nggak ngeliat panggung. Jadi kayak gimana, ngerti nggak sih, kayak Iya, awkward sendiri kita di panggung tuh ngeliatin. Benar. Kalau Om Bin ngeliat, cuman gini doang. Nggak ketawa. Yang mendingan lihat. Mendingan lihat. Bener. Mendingan lihat, bener. Oh, cuman yang agak ramah malam itu menurut gua ramah ya. Bang Wawan Ciko.
Oke, Bang. Bang Owan ramah. Ramah dia. Dia bahkan kalau sampai sekarang ketemu sama gue tuh dia masih nyapa duluan tau. Ram, gitu. Iya, emang. Dia menurut gue salah satu senior yang itulah friendly banget tuh menurut gue. Ngerangkul emang. Ngerangkul banget gitu. Nah, gitulah anyway pokoknya. Iya, makanya tadi itu sebenarnya pertanyaan gue juga tuh. Bekasi kan emang dikenal sangar ya. Maksudnya komunitasnya seserem itu gitu. Apa sih gini deh. Gak usah jauh-jauh. Nih kita balik mundur sebentar ke Moji ya. Kan sempet nggak terkalahkan tuh, walaupun akhirnya kalahnya sama Jaksel. Aneh sih emang tuh menurut gua, aneh. Mungkin nanti lo bisa cerita dari versi lo kenapa itu bisa kalah. Tapi pertanyaan gua, kalau menurut lo sendiri yang udah gabung hampir 7 tahun nih sekarang berarti kan? Iya dong. 7 kayaknya. Apa sih yang bikin komik-komiknya tuh selucu itu gitu di Bekasi? Maksudnya bisa dibilang sesangar dan setidak terkalahkan itu apa sih? Kalau dari kacamata lo sendiri deh. Ini sih Bang, koneksi aja, maksudnya chemistry. Kita kan nongkrong semua itu. Nongkrong sepenting itu. Iya bener. Iya. Selain buat nulis materi aja ya, saya biar nyatu aja. Nongkrong nggak mesti kombut. Nggak mesti. Kadang nongkrong ngebahas hal-hal yang nggak ada hubungannya sama stand up. Bener. Ya nanti lama-lama ya tetap kalau udah mepet H-2 sih langsung beberes kombut. So, ya mama yang penting ini aja dulu ngobrol. Jadi misal yang naik siapa minggu ini nih, Moji siapa itu kan 3 orang ya. 2 orang cadangan ya udah ngebantuin mereka. Jadi 1 diroyok 4, tar gantian di gitu-gitu aja. Artinya gini, ini terlepas dari ada kompetisi apa enggak. Kalau jadi yang gue mau pastiin di Bekasi ini, di stand up Indo Bekasi ini, nongkrong itu sesuatu yang perlu. Nggak perlu juga sebenarnya, karena emang nggak sibuk aja. Emang semuanya sore nggak sibuk gitu aja. Iya. Emang nggak sibuk. Nggak sibuk. Iya sih. Nggak, soalnya gue juga pernah dengar tuh di komunitas gue sendiri ya di Tangsel, maksudnya lo kalau mau lucu nongkrong. Karena kan ketika nongkrong keasah gitu kan. Iya benar. Kita sense terus berani nyeletuk gitu-gitunya tuh. Kadang buat orang-orang apalagi anak-anak baru mungkin masih ragu kan. Nah, keyakinan itu kan dari bisa maksudnya ke bawah ke panggung ya. Iya, bisa. Ngelempar punchline. Kita kan ragu kan, kalau ragu kan bakal nggak yang tadi bisa kena bisa jadi nggak kena kalau ragu. Iya, bener nggak sih? Bener, emang harus dari nongkrong. Dari nongkrong, bener. Ngebangun pede sih kalau nongkrong. Iya. Itu kalau di Bekasi intensitas nongkrongnya berapa hari dalam seminggu? Ini jadi lo tau Herman kan ya? Oh. Ada anak baru di Herman mana nih? Herman Moji. Herman Jawa. Oh iya tahu. Ya yang itu. Iya Jawa. Yang Jawa. Yang kayak itu, Niko Saputra. Dia kan baru kan. Dia baru Bang, baru 6 bulan apa 7 bulan Iya, gitu. baru kemarin dibilang. Kayak selama Moji tuh dia sini belajar nongkrong. Sampai di open mic-in sama dia. Apanya dia? Saya tuh heran sama abang-abang ya. Abang-abang nih kuat banget loh, nongkrong dari sore sampai subuh. Dari sore kan? Iya dari sore sampai subuh kita kadang. Dijadiin materi sama dia tuh. Dijadiin materi. Ya maksudnya emang sekosong itu. Mau balik mau ngapain? Iya sih. Udah mending di sini. Tapi emang banyak yang ini ya masih lajang ya. Iya. Emang masih banyak yang masih lajang. Iya masih belum. Tapi yang udah nikah juga ada anak-anak sana Bekasi. Ada. Ya cuma nggak udah sesering itu nongkrongnya. Gitu. Kalau Bang Blo gitu kan dia udah punya istri kan. Belum masih sibuk. Tapi udah nggak sering juga dia nongkrong sini. Tapi kadang-kadang datang. Ya kadang-kadang datang. Tadi kan ngebahas semengerikan itu Bekasi. Di Moji gokil lah ya kan. 7 kali match nggak terkalahkan tuh. Betul. Tapi pas semifinal kalah sama Jaksel, dan itu pas lo nggak turun tuh. Dari perspektif lo sendiri sebenarnya apa sih yang terjadi di hari itu? Soalnya pasti banyak apa ya asumsi yang bertebaran di luar, pasti banyak gitu ya, pasti banyak tuh. Tapi apa yang sebenarnya kalau menurut lo sendiri deh? Ya emang ini aja teknis sih Bang. Satu teknis, keduanya emang terlalu
ini mungkin adrenalinnya jadi Ya, itu ngaruh sih. goyang. Karena emang udah nggak ada yang nyimpen-nyimpen, ini banyak yang komen ini banyak nyimpen yang- panca, nyimpen Iya. panca. Enggak, padahal mah emang gue minta di final, gue final aja, gue headliner gue minta. Iya, iya, iya. Jadi semifinal mereka, taruh final. Itu Tapi aja. sangat wajar sebenarnya teman-teman kalau Tanca dipersiapin buat final. Karena pertama, kalau secara senioritas kan Tanca, lo kan lebih senior dibanding yang lain kan? Enggak. Di Enggak. di 5 orang itu. Iya. Enggak Dibanding Ikal? Ikal duluan. Oh, malah masuk duluan. Iya, Aki paling lama. Aki lah. Tapi kan Aki mungkin emang bisa bilang kapten lah. Ya, Kapten nggak terlalu ngaruh dia mau main di mana, mau mainnya terserah dia gitu kan maksudnya. Ya. Mungkin senioritas dalam hal ini yang lebih dulu juara di kompetisi internalnya Bekasi, BKSC. Lu juara BKSC 3 kan? Iya. Iya kan? Baru Ikal sama Ikal Toce bareng gua. Toce bareng sama lu, tapi dia juara 3. Ya, dia 4. 4 bahkan. Besoknya Ikal. Besoknya Ikal juara 2. Aki dari BKSC 1, Bang. Udah juara. Juara 2 dia. Iya, tapi kan seperti yang gue bilang, kapten mah terserah dia mau main apa enggak. Iya sih. Iya kan kayak Rido tuh. Kayak Botu. Botu nggak pernah main. Iya, betul nggak pernah main. Botu nggak pernah main. Angkat piala. Iya. Waduh. Tapi sorry deh, gue tuh punya asumsi begini sebenarnya. Nggak tahu. Bisa jadi salah sih. Yang gue lihat malam itu kehadiran dari Andis kayak bikin teman-teman Bekasi goyang nggak sih? Iya, jadi emang Ada ya? Emang Bener ada nggak lah, sih? pasti. Karena gue ngeliat ya gimana ya, tiba-tiba dari awal nggak ada, tiba-tiba nongol, Tiba-tiba dan nongol. senior yang udah bukan senior doang, maksudnya udah main di Udah. panggung-panggung gede kan nih Benar. orang. Ada tuh ya paling nggak ya berarti ya? Ya, Sedikit banyak ada lah ya pengaruh ya. cuma kan kita dari awal emang udah pede aja sikat. Cuma kan sebenarnya kita bukan terlalu goyang karena Andis, Iya. Bang. Kita goyang sama kita udah panik pas Ikal udah mulai, wah suaranya putus-putus, Ikalnya udah Mic mulai. ya? Iya, dianya grogi juga, wah. Udah langsung begini aja. Udah bingung. Ya udah habis itu Bang Andis ya udah. Iya sih. Udah jaminan dia mah. Udah jaminan pecah sih dia emang. Jadi ya, ngerti situasi lah bagus. Asal dia udah teriak aja udah pasti pecah. Iya. Iya kan? Udah gitu yang di depan cewek-cewek itu kan dibilang ini, pada ngapain di depan sih lu? Pada Nganggur berpasangan. 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 Enggak, itu bukan nahan ketawa, Bang. Bukan nahan ketawa emang. Itu lagi pusing sama pasangannya masing-masing. Iya ngerti. Lagi mikirin ya tadi. Iya ini, aduh dia kenapa tadi? Ya pada begitu. Tapi pas banget momennya jadi lucu ya. Iya, Jadi kayak ironi. Nganggur berpasangan. Ketawa. Pas dikit juga mereka diam gitu tuh. Gambarnya diem, lucu bukan banget. ketawa apa gitu. Iya. Malah diem. Itu lucu banget sih tuh situasinya itu. Jadi komedi situasi itu hari itu tuh. Udah. Di situ mau udah langsung, ya gue ke belakangnya dah, gue mau belak, gue udah pusing banget. Kabur lu ini. Kabur gue udah di situ. Iya. Nih, banyak kan penonton. Ngapain tuh? Oh ya, nggak sini. Bikin itu dong. Asap sana dong gitu. Retek Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Asapnya banyak banget, berat. Nih, banyak penonton lo ya, penonton stand up lo kan tahu personal lo tuh sebagai tukang odong-odong, Ya. ya kan? Nah sebenarnya ini sejak kapan sih lo tuh jadi tukang odong-odong? Sejak kapan sih sebenarnya pertanyaan lo? Dari lulus sebenarnya. Berarti dari 2019 itu? Iya. Karena kan habis lulus gue kuliah, Bang. Oh sempat kuliah? Kuliah. Tapi lulus gak kuliah lo? Sampai sekarang belum, cuti. Oh masih cuti nih? Masih cuti. Sebentar. Kalau apa? Lo ngambil apa fakultas apa? Ilmu komunikasi. Di? Unisma, ada Bekasi Timur. Oke. Artinya kalau itu kuliah nggak pakai cuti, lulus aja, berarti kan Udah. lulusnya 2024. Harusnya udah. Harusnya udah. Tapi lo cuti dari pas semester berapa? 6 1 tahun lagi sebenarnya. tahun lagi. Kenapa nggak lo selesain? Duitnya belum. Nantilah gampang. Kalau ada emang saya terusin, Pak. Oh iya. Artinya begitu lulus SMA,
lu kuliah sambil narik odong-odong. Iya, karena kan mbah gue punya, Oh emang punya. kakek gue punya 2. Oh, Mbah emang orang sini. Iya, orang sini. Dan dia emang tukang odong-odong. Iya. Kenapa punya 2? Oh, dia kan waktu itu sebenarnya kerja di kayak di inilah pabrik-pabrik gitu. Udah tua, pensiun. Duit pensiunnya dipakai buat beli odong-odong 2. Kenapa Tuh. 2? Emang satu lagi buat siapa dia? Satu pikir? buat dulu punya karyawan, Oh, buat dipakein kayak orang, jadi ntar dia setoran gitu. setoran. Tadinya ada. Tadinya ada, Berhenti orang itu. berhenti, dan odong-odongnya rusak juga, jadi sisa 1. Oh, nah yang lo pakai itu odong-odong kakek lo. Iya, Oke. ganti-gantian. Jadi dia pagi, gua sore gitu. Oh, ada sip-sipnya. Iya, pagi kan gua kuliah waktu itu, jadi gua Oh, sorenya iya. pulang. Oke. Jadi motivasi lo dulu narik emang apa awalnya? Duit jajan. Duit jajan. Buat Emang lumayan? aja. Lumayan sih kalau buat ini mah. Kalau buat ngopi-ngopi gini mah ya. Iya, 40.000, 50.000 dapat. Oh. Orang dari sore kok. Gua pikir itu lo narik odong-odong emang buat penghasilan utama dulu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Nggak nutup sih ya kalau buat penghasilan. Nah, makanya orang tua dukung. Itu tuh sebenarnya awalnya karena biar orang respect nih. Kerja sambil kuliah sambil kerja gitu aja. Oh iya sih. Jadi nyokap gua tuh awal-awal gitu. Gua dia mah sambil kuliah. Cuma kan kalau nyampe sekarang masih bingung. Gua ini orang udah cuti. Saya mau dijadiin alasan nyambi kuliah udah nggak bisa. Iya. Ada gua malu tau bang kayak gitu bang. Oh, makanya lu berhenti narik karena lu udah nggak kuliah juga. Iya, karena cuti, karena udah kesenangan ini sih bang di stand up juga. Jadi ada aja, kan sempat kerja juga dulu stand up Indo Ada kantornya. dulu. Iya, lu kan kerja di jaga situ? kantor Yang pas stand up yang di Indo. mana itu? Yang di Kemanggisan. Berapa tahun kerja di situ? Setahun. Sebagai? Kru store aja, kayak jaga-jaga kantor. Oke. Nah, emang di kantor ada apa sih? Kok ada store? Jualan kaos Merchandise gitu? kaos. Oh, Sama ini, kalau anak-anak mau konten atau podcast, ada di situ alat-alat disediain. nah ini berarti kejawab nih rasa penasaran gua nih. Lu kuliah, lu bilang, dan kuliah lu komunikasi. Komunikasi. Pantesan cara bicara lu tuh enak. Kalau gue denger, lu stand up lu banyak kan yang bilang Iya. lu cara ngomong lu enak gitu kan? Iya, enak. Itu karena emang dilatih di kuliah lu nggak sih kayak gitu? Iya, emang ada ininya, ada pelajaran. Ada pelajaran ya kan, Iya. cara ngomong lo. Iya. Iya. Gimana ya? Maksud gue cara ngomong tuh kalau yang gue denger lancar, dan yang penting lu tuh nggak belibet, kayak terstruktur gitu, kayak tahu abis ini gue mau ngomong apa. Yang pengen gue tahu, lu tuh cara lo nulis cara lo ngapal ini nggak sih berdasarkan tulisan atau poin-poin aja? Poin kan? Kalau gue poin. Benar. Jadi nggak. Kalau nulis ngeset biasanya, misal odong-odong, itu gue tulisnya nyetel podcast yang bayar 2.000 gitu-gitu aja. Jadi sisanya udah gue ngomong ngerakit kata sendiri di tengah. Iya. Persis kayak Renaldi kemarin yang gua wawancara gitu di juga? episode 2. Iya, dia cuma poin. Cuma kalau grogi ngawang jadinya bang. Oh gitu. Lah iya. Situasi apa yang bikin lo akhirnya ngawang itu? Misalnya. Ya penontonnya atau di situ ada siapa? Kan tekanan juga. Lah apalagi di Bekasi. Iya sih. Tapi itu udah nggak terjadi dong sekarang. Lo kan udah superior nih istilahnya sekarang ini. Wah masih. Kadang masih. Masih ada aja rasa Senior itu. siapa yang hadir yang bikin lo bisa kayak begitu? Bang Hakim lah, siapa lagi? Hakim Bagil siapa? Orang itu. Lo kalau ngeliat dia langsung ada aja. Takut di hacking bang. Masih kita juga. dia suka begitu. Masih. Tapi menurut lo kayak gitu-gitu bagus nggak sih buat komik? Mental sih bagus. Sama buat nge-handle juga ya? Iya, nge-handle juga. Nah, cuma kan kalau digituin kepikiran, Bang. Iya. Sambil stand up, sambil kuliah, sambil narik odong-odong. Iya. Berarti materi lo tentang odong-odong ini udah dari awal lo stand up dong? Iya, udah. Begitu masuk. Oh, enggak, Bang.
Gua tuh malu, emang bener malu dari awal kan buat cerita ke anak-anak. Jadi tuh BKSC yang 3 itu yang kan lu ikut. 2000. Itu 2023 apa 22 gitu. 2023. Itu gua masuk tuh. Gua audisi BKSC itu nggak pakai materi odong-odong. Oh enggak? Enggak. Gua pakai materi yang udah dulu-dulu aja. Apa tuh ya? Lu dulu ngomongin apa sih? Tinggi badan atau apa kayak gitu. Oh, Ya, lebih ke situ keresahannya. Iya, lebih ke situ-situ. Habis itu lolos, dapat mentor Egi. Kak Egi. Udah tuh kombut. Ini gimana nih, gue juga udah bingung kan orang. BKSC pertama gua. Cerita-cerita akhirnya gue jujur aja, sebenarnya gue dari dulu ini kali narik odong-odong, cuma gue malu bilangnya. Emang malu bang. Habis itu udah ada Kak Egi sama Bang Fahri. Langsung. Ini kayak gitu maksudnya Egi Hao ya? Iya, Egi Hao. Langsung dicengin. Serius lu? Iya, odong-odong gue gini. Cerita udah langsung jadi materi gua. Ini final udah menang. Ternyata karena jujur harusnya dari awal. Bener. Baru kebuka. Baru kebuka tuh. Sorry deh, ini odong-odong yang dimaksud nih odong-odong yang ada ini kan, ada kayak mainan-mainan gitu kan, kayak kereta Iya. gitu kan. Dan enggak, 4 yang mainan 4 gua. 4, Yang digoes. tapi muter dia? Atau yang cuma gini-gini doang? Yang gini-gini doang. Oh, yang gini-gini. Iya, yang itu benar. Bukan yang muter kayak kereta? Bukan. Kalau yang itu mah pakai mesin ya? Itu motor bukan sih, Oh, kereta-keretaan itu. Iya. Lo goes di tempat kan, tapi nggak lo bawa jalan kan tuh anak-anak? Enggak boleh jalan. Lo culik lo gitu. Lo jual anaknya. Iya, kayak gitu berarti odong-odongnya ya. Nah, lo baru ngebahas itu pas udah masuk BKSC 3. BKSC. Sebelum lo bahas tinggi badan. Iya, masih inilah bahas apa aja kayak cewek, kuliah gitu-gitu. Tapi masih nariknya ke tinggi itu nggak? Enggak. Tapi Emang masih goblok bang, masih ngasal. Iya. Karena kan lo emang tinggi nih, emang badan lo berapa sih? Tinggi lo berapa sih? 189 apa? Hampir setinggi Michael Jordan ya? Enggak ya? Enggak. Michael Jordan Ronaldo. Lebih tinggi gua. Oh iya? Ronaldo 187. Wih gokil. Ronaldo kalau ketemu lo langsung bang gitu kali ya? Gua sih yang mungkin. Enggak sih. Lo suka bola tapi? Suka. Di bola lo kiper deh? Enggak lah, gua winger. Winger? Gelandang. Oh, kenapa nggak kiper? Posisinya kan tinggi, enak nggak sih? Enggak lah. Enggak, gua emang dari dulu suka di tengah, umpan gitu-gitu aja. Umpan-umpan, tapi Iya. lu jago ngegolin? Bisa. Bisa juga? Dulu kan namanya bocah, semua orang ambisinya jadi Ronaldo bang. Apa-apa maju. Iya. Berarti lo udah berhenti narik dari pas udah nggak kuliah, 2022? Enggak, 2024. Habis itu kan gue kerja jadi guru. Lo sempat jadi guru juga? Iya. Ngikut Mana lebih dulu stand up Indo? stand up Indo dulu. Stand up Indo Setahun, narik lagi, BKSC. Habis itu kerja. Guru tuh? Guru. Guru mana? Sekolah? Iya. Guru SD? pendamping bang. SD tapi? SD, SMP, SMA. Guru pendamping itu gimana sih maksudnya? Ini buat anak-anak berkebutuhan. Oh, berkebutuhan khusus. Iya, gue ngedampingin satu murid. Oh, Jadi gurunya mah udah ada, jadi gue cuma ini kayak gini tadi gini, karena kan anak berkebutuhan kadang nggak nangkep gitu. Jadi gue jelasin gitu. berapa lama lo jadi guru ini? Setahun. Setahun juga. Setahun. Habis itu selesai, kontraknya nggak diperpanjang. Selesai. Karena gue juga nggak 2002 berapa tuh? 24 ya? 24. Selesai. Habis itu ngapain lo? Udah sampai sekarang. Udah nih ya sekarang Iya. ini nih. Lomba-lomba gitu-gitu aja. Berarti lo mulai nggak narik di 2024 kan? Iya. Sampai sekarang udah nggak narik. Enggak. Nah, Tapi kalau kadang-kadang aja, udah males. kadang-kadang itu ketika apa? Lo Kalau narik? udah lagi nggak megang banget nih, ya mau nggak mau keluar bang. Mau gimana lagi? Oh iya. Kayak sekarang ini kan Iya. nggak pegang nih. Lo berarti tadi narik nggak sih? Jam-jam segini tahu gue biasa. Oh biasa jam segini nih, Ya, apa habis ini? asar. Lo kalau narik itu mangkal di satu tempat atau nyari dulu keliling? Mangkal. Berarti anak-anak itu udah tahu nyarinya di Tahu, mana? kan deket rumah. Jadi di sini nanti biasanya 3 tempat gua habis itu pulang.
ketika lo nggak narik, anak-anak yang biasa langganan nyariin lo dong. Awalnya nyariin sih. Kecewa dong mereka. pas Nanyain, lo nggak bang ada. kemana aja? Bang, saya lagi sibuk banyak kerjaan, gue bilang kayak gitu. Ntar ya bu ya, gampang ya ntar ya gitu. Cuma kan sekarang udah lama, udah pada gede bang. Takutan narik odong-odong tuh gitu. Ditinggal dikit anaknya udah nggak mau naik lagi. Jadi gue nyari lagi. Iya. Ya artinya lo harus jaga dong supaya mereka bisa balik lagi. Terus gimana cara odong-odong lo tetap relevan sama mereka? Harus survei. Survei. Gue tuh kadang ngeluangin sehari gitu, kayak siang gue keluar dulu nih, gue cari mana nih yang diganggang banyak anak kecil, tar sore gue ke situ. Gitu. Oh lu survei dulu tuh? Iya, survei dulu. Karena Survei lokasi ya? kalau nyari hari H pas gue susah bang. Jadi malah hitungannya leg day doang keliling. Nggak nemu siapa-siapa. Tapi lu nyetor nggak sih kayak gitu-gitu? Enggak. Lu nggak nyetor ke orang-orang? Karena ya ini Enggak. kampungan lu ya? Iya. Iya sih, udah tahu. Putra daerah. Sorry. Putra daerah sini. Aman dah tuh ya? Aman. Aman. Nah, cuman pas lu berhenti nari, lu sempat ada ketakutan nggak sih? Lu kan materi lu belakangan bisa dibilang semua ngebahas odong-odong. Ada ketakutan nggak kayak, wah materi gue ntar habis nggak ya gitu? Enggak sih bang. Enggak. Karena emang banyak banget yang belum gue pikirin, belum gue tulis. Oh gitu? Iya. Jadi ketika orang nanya, lu pernah nggak sih gini-gini? Oh iya ya, gue lupa tuh kayak gitu. Pernah. Jadi ya udah, tulis lagi, ada aja. Artinya emang kalau menurut lu tuh gini, tukang odong-odong ini menurut lu persona bukan? Atau cuman sebuah cara lu memandang dunia? Cara aja sih. Cuma jadi cara, tapi bukan persona sebenarnya. Bukan. Menurut gua kayaknya persona kita sendiri deh. Kita di panggung gimana. Kan beda-beda tuh. Iya. Gua sama Ikal pun beda sebenarnya, tukang juga. Iya. Cara ininya, ujung punchline-nya beda kan. Iya. Ngebantu sih tetap. Berarti tapi kan nggak semua orang tuh bisa kayak lo. Maksudnya pengalaman lo kan dulu narik odong-odong, Ya. ketika ditulis jadi materi, ya itu sesuatu yang maksudnya buat orang, oh ya wajar kan dialamin. Tapi ketika udah lewat si pengalaman ini dan masih bisa lo tulis, itu orang mikirnya gini, ini yang dia tulis itu sebenarnya pengalaman dia, pengalaman dia udah enggak. Apakah ingatan lo yang dulu, Ya. atau satu lagi lo observasi aja, lo ngeliat yang masih dialamin sama tukang odong-odong lain. Oke. Yang mana tuh kalau menurut lo? Pengalaman sama ingatan aja. Ya. Kayak gitu, narik odong-odong bang, sumpah lu banyak ininya. Banyak nyimpen perasaan keselnya sebenarnya. Oh ya? Iya. Lo emang sebanyak itu keresahan jadi Banyak tukang odong-odong? banget. Jadi satu ngerasa lagi di bawah juga kan. Jadi narik tuh kadang, wah kayak ini banget. Banyak nyimpennya. Iya. Dibayar murah segala macem. Dibayar murah, maksudnya emang dibayar di bawah harga semestinya? Iya. Ada yang kayak gitu? Ada banyak. Karena kan emang lingkungan kampung bang. Ya udahlah. Mama nih pasti kayak gitu Iya, kan? mama. Udah lama Seenaknya deh. 2000, udah lama 2000. Jadi Itu beneran ada? ada, Bang. Cerita-cerita itu? Apaan? Itu beneran Bukan cuma beat doang itu? Bener semua. Dititipin lama sore, ditinggal mandi. Ini Bang, 3.000. Ada ngasih goceng, saya kira goceng beneran ya. Itu pun masih sedikit sebenarnya dalam hitungan 20 menit. Iya. Minta kembali masih kayak gitu-gitu. Iya. Berarti bisa dibilang ini juga nggak sih? Lo nulis tuh pakai rasa. Iya nggak sih? Make Jadi kayak emang. makanya Mungkin karena orang-orang nyampe karena itu sebenarnya pakai rasa. pakai rasa. Iya. Dan kenapa lo masih bisa panggil lagi apa yang udah lo nggak alamin? Karena sorry ya, mungkin emang posisi lo sekarang emang masih ada di kelas sosial yang sama nih. Masih. Jadi lu masih bisa ngerasain hal yang sama. Iya nggak Masih, sih? benar. Bisa gitu nggak sih? Benar. Iya. Karena belum yang begini banget. Iya. Jadi yang di bawah-bawah mah masih keingat. Masih keinget. Iya. Nulis pakai rasa. Karena gue juga pernah belajar ya sama siapa tuh? Kalau nggak Torik, Yudi. Oke. Gue cuma nanya dong.
sama pertanyaan anak baru ini, pertanyaan anak baru masuk, terus yang pertanyaan so tahu, gue nanya, cara lo nulis gimana sih sebenarnya? Gue tanya gitu, dia jawab, gue sih narik rasa aja bang. Gak ngerti tuh gue. Masih bingung ya? Bingung apa maksudnya narik rasa. Tapi setelah gue dengerin lo sekarang, bisa jadi maksudnya itu sebenarnya. Iya. Nah kalau definisi lo sendiri, nulis pakai rasa tuh gimana? Bisa lo ini gak sih? Bisa lo jabarin gak sih nulis pakai rasa tuh? Itu semuanya nggak gue tulis bang. Gak lo tulis sebenarnya? Cerita aja. Nah di punchline-nya tinggal ya patah aja sebenarnya. Udah dari set premis sampai setup itu emang gue ngomong sendiri. Tapi lo rekam nggak ketika lo ngomong? Ketika lagi proses mau bikin materi ini? Oh gue rekam. Lo rekam dulu nih? Iya jadi gue badanin dulu. Oh gini jadi punchline-nya udah ntar aja lah gampang nemu sendiri. Gitu. Kebanyakan tuh gitu gue. Gak yang ditulis banget. Jadi nyampein aja ntar punchline sendiri. Makanya kerasa marah-marah. Iya. Karena sebel. Nah, Itu. ini penting nih. Sikap kan berarti? Sikap. Nah, apa yang lo lakuin ketika lagi mau nulis ini, nulis sebuah beat lah ya, untuk manggil si rasa ini, apa yang lo lakuin biasanya? Gue inget biasanya. Ingat doang? Inget kejadiannya. Sebelum open mic, gue inget-inget dulu tuh, gue dulu gimana. Udah. Lo Keluar. ingat-ingat, lo sebelnya sama si emak-emak itu misalnya. Iya, Keluar dah tuh. keluar langsung. Gitu aja. Nggak cuma itu. Yang lebih sakit, gue pernah gini bang. Kan gue narik dekat-dekat rumah aja kan. Gue nggak mau jauh, karena gue takut di luar ketemu teman-teman gue. Tuh, gue malu banget. Ada tuh beat itu tuh. Ya, itu beneran tuh. Gue makanya narik dekat rumah. Temen gue lewat, ngojek. Dia ojol tuh, direkam. Wah, lu ngapain lu kayak gini, gue direkam. Oh, direkam sama dia? Direkam. Ngeselin nih? Ngeselin tuh kayak gitu-gitu. Makanya, mana sih lu? Kesel sebenarnya kan lo? Sebel. Maksudnya dia kan ngojek juga. Iya. Kita kan belum berhasil dua-duanya. Kenapa saling rekam-rekam? Soal rasa itu. Lo kan sebel, lo kesel nih sama yang orang yang dicerita lo ini. Tapi kenapa outputnya bisa jadi lucu? Karena banyak orang bilang kalau kita belum berdamai, susah tau untuk nyari kelucuannya. Sama ini bang, berdamai ya iya. Cuma emang situasinya remeh aja. Jadi Sebenarnya remeh. remeh. Ada orang narik odong-odong disamperin temennya yang ngojek, dikata-katain ya. Kan dua orang-orang ini remeh juga. Maksudnya penonton tuh ngerasa di atas pasti. Iya Orang-orang sih. pada ngapain sih gitu. Oh, tapi lo berarti udah bisa melihat situasi itu dari kacamata orang lain, lo udah bisa kayak Iya, gue mikir nih pasti orang ngerasa di atas kalau denger gua. Jadi lucu aja. Nah, ini kan kepekaan komedi nih kayak gini berarti. Iya. Lo bisa tahu situasi yang kayak gimana yang terjadi sama lo yang bakal dianggap lucu nih sama orang. Nah, itu lo dapat dari mana tuh? Open mic sih. Open mic? Iya, dari open mic aja. Jadi Oh, ngetes? iya, kan dari dulu kan biasanya gua stand up cerita apa aja. Jadi gua tahu mana yang menarik, mana yang enggak. Bahkan termasuk yang belum ngebahas odong-odong? Iya. Pun kalau gua bahas odong-odong, gua nyeritain masalah yang lebih dalam lagi, orang kayaknya nggak akan mau denger. Misalnya? Kayak gue bahas odong-odong tuh make dicas, make aki kayak gitu-gitu, orang siapa yang mau denger bang? Iya sih. Jadi gue nyari yang ininya aja, yang deket-deket aja. Yang istilahnya yang pinggiran-pinggirannya. Iya, yang orang masih, oh iya nih kayak gini nih gitu. Proses lo ngopen bikin materi itu tuh biasanya mau udah berbentuk premis setup punchline atau kayak kadang lo open bikin premis doang? Premis doang kadang. Pernah lo begitu? Pernah. Jadi habis itu nyari ini dulu sih bang, nyari respon penonton dulu. Terhadap si premis itu? Iya. Besoknya baru gue tulis lagi, gue rapiin. Respon apa yang lo harapin biasanya? Senyum juga udah cukup. Oh, iya? Jadi gue ngerasa, oh iya nih, menarik nih. Nggak perlu yang gimana-gimana ketawanya. Cukup dia senyum atau ketawa tipis-tipis aja gue. Oh ini bagus berarti. Tapi artinya emang semua yang lo bahas tentang lo jadi tukang odong-odong ini emang sesuatu yang semuanya pernah terjadi. Iya. Makanya ketika lo bawain sekarang pun
itu orang tetap merasa ini orang nggak bohong nih gitu ya. Ya mungkin. Iya, karena emang itu semua lo alamin. Iya. Paling punchline-nya kan. Punchline-nya aja. Kayak misalnya ibu-ibu ngasih makan anaknya diodong-odong, Iya, itu. makanannya berantakan. Itu kan nggak beneran anaknya jadi ayam kan? Iya. Itu punchline aja. Komedi, semuanya komedi. Kejadian sebenarnya gimana? Kalau boleh tahu. Dari sampai setup itu udah bener semua, Bang. Ngasih makan, Jatuh ke odong-odong lo. kotor. Pulangnya gue beresin lagi kotor, gue cuci gitu. Sama yang nyuapin. Bahkan jawaban dia juga bener. Anak saya kalau makan emang gini bang. Iya begitu. Emang jawabannya begitu. Iya. Tapi sebenarnya Tumpah-tumpahan. yang dimaksud kan anak saya kalau makan emang begini bang, tumpah-tumpahan. Tumpah-tumpahan, makannya emang masih bocah. Sama dia nggak bisa sambil diem, harus sambil gerak gitu kan. Iya. Itu kan setup tuh. Heeh. Yang giring ke pikiran penonton ke anaknya kalau makan memang nggak bisa diem. Tapi kan lu patahin kan. Iya. Itu Bang. Itu dia matokin nasi. itu ya punchline begitu ya. Punchline adalah memang harus bener-bener matahin asumsi orang-orang ya. Aja sebenarnya. Iya. Yang penting mah premis setupnya udah cerita aja. Tapi dulu. gimana lo nyari itu? Kalau gue boleh tahu, lo matain next itu kenapa? Gue pengen tahu nih cara lo. Karena gue pernah ngeliat emang ayam kan makannya gitu, matokin nasi. Ayam makan nasi, Bang. Makan nasi. Makan nasi, Bukan ayam. beras. Makan nasi. Bukan Jadi nasi. kayak nasi udah lewat sehari dibuang ayam makan. Jadi Iya bisa sih. nih kayak gini aja udah jadi. Iya sih. Tapi itu sesuatu yang visual banget lo, tau gak? Ketika lo bawain beat itu, lo bilang, ya... lo account gak sih waktu itu? Di situ account gak sih? Oh, enggak. Enggak kan? Rada gini aja. Gini doang? Dikit aja ya. Itu benar-benar hidup tau di kepala penonton, asal lo tahu aja. Kita ngebayanginnya anaknya tuh begitu-begitu. Keren. Sama yang ini juga Bang, pada banyak seneng yang ini. Lindes-lindesin mainan. Lindes-lindesin mainan. Jadi gue bilang, kalau liburan biasanya orang tua beliin anaknya mainan. Jadi udah pada punya mainan jadi nggak naik gua. Itu yang bikin gue sepi. Gue bilang gitu. Di situ gue bilang, udah cuma sabar aja ya Allah. Semoga besok rezekinya diganti berkali-kali lipat. Udah sabar tuh gue jalan sambil gue lindes-lindesin mainan. Seneng banget yang itu padahal. Iya tuh, kan kayak gitu-gitu tuh. Yang ya itu maksudnya ngegiring asumsi kan. Pertama lo bilang ya Allah, itu kan berarti kan lo kayak sebenarnya ikhlas ya. Ikhlas. Pas di punchline-nya ternyata lo nggak ikhlas. Enggak. Simple sebetulnya. Simple aja. Tapi lo nemu gitu loh. Itu sih caranya gimana gitu loh. Yang nggak semua orang bisa kan sebenarnya. Bisa Bang. Bisa. Pelan-pelan mah bisa. Pasti bisa Pasti sebenarnya. bisa orang. Yang penting relate aja. Ngalamin. Bisa. Sama sering nongkrong ya. Sering nongkrong bener. Gitu. Dari situ. Keasa tuh ya. Keasa. Sense komedi tuh. Nah, tapi lo sendiri ada perbedaan nggak bawain materi yang si ceritanya ini pengalamannya tuh masih lo alamin dulu sama sekarang udah nggak lo alamin? Ada perbedaan nggak ketika di panggung? Rada beda sebenarnya Bang. Sebenarnya rada beda. Feel-nya lebih turun sedikit. Karena kalau masih ngalamin kan masih ini banget, kerasa banget. Lebih enak mana? Sebenarnya lebih enak masih. Lebih enak masih justru. Masih. Cuma kalau lebih enak masih, ya emang enak ngebawain ya, cuma kan kehidupannya yang gak enak. Gitu. Di kehidupannya yang Iyalah, enak. jauh lah. Capek kan? Iya, malu ya. Malu. Pegel. Tapi lo sendiri sampai sekarang masih ngerasa malu nggak sih mengenai si profesi itu? Malu Bang. Masih sebenarnya. Masih. Jadi ketika lo membawakan itu tetap ada perasaan malu. Malu. Makanya gue kan nggak pernah upload potongan-potongan stand up sebenarnya di IG. Karena isinya IG gue tuh kan ya udah emang teman-teman aja, teman sekolah, teman ini. Malu. Dan mereka sebenarnya sampai sekarang tahu ya, tapi nggak. Tahu, cuma Lo takut dicengin ya? takut. Itu aja. Karena kan temen gue sekarang udah yang jadi ini, udah yang jadi ini. Gue kayak gitu-gitu aja kan malu Pak. Apa yang paling sukses temen lo jadi apa? Ada yang di kementerian, polisi, Di kementerian? BUMN, ada yang
sipil, ada yang aparat, banyak. Tapi kan mereka nggak kocak. Tapi kan mereka banyak tabungannya. Kan mending mana? Tapi lo sendiri happy nggak sih sama apa yang lo lakuin sekarang Happy, sebenarnya? Pak. Happy ya? Happy. Merasa gamblingnya dari awal sedikit kebayar aja. Terutama dengan paling nggak lo udah dipastiin ada di Prisio Suci ya? Ya itu juga. Sama yang sejauh ini dijalanin aja sih ngerasa, oh nggak sia-sia nih, berarti kayak ada hasilnya. Walaupun belum ini banget ya. Mau oke lah. Lo udah sering menang lomba juga kan? Alhamdulillah. Walaupun mungkin tahun-tahun itu bisa dibilang udah lewat ya. Bisa dibilang kalau tahun lalu mungkin lebih sering Ikal ya yang juara ya. Oh Ikal justru tahun ini. 2025. Iya. Oh 2025 Iya, ya. tahun kemarin, ya kan. Toce. Oke. Aku bareng-bareng mereka mulu kalau lomba. Sebenarnya tahun kemarin masih, Pak. Oh, masih ada juga. Masih lomba-lomba kita. Lumayan tuh hadiahnya kalau dari lomba. Ya, lumayan. Kalau semuanya menang mah lumayan, jadi nggak ngurang. Iya sih. Misal gua, Ikal, Toce ikut, Menang semua tiga-tiganya masuk. Udah nggak perlu ngasih mereka. Tinggal yang nggak ikut aja siapa. Oke, nah ini untuk nutup pembicaraan kita coba tarik lagi ke topik ya, ke topik kita nih. Mungkin banyak komik yang ngerasa kehabisan bahan, kehabisan pengalaman. Oh, gue udah gak punya pengalaman lagi nih, mau gue tulis nih buat jadi materi, ya kan? Sedangkan lo adalah orang yang pengalamannya itu sendiri sebenarnya bisa dibilang ya udah lewat, Ya. ya kan? Nah, lo punya ini gak kiat-kiat atau tips buat mereka nih yang merasa kehabisan pengalaman tapi masih pengen tulis materi, apa nih yang harus mereka lakuin? Mungkin sebenarnya nggak habis, Bang. Emang butuh masukan orang aja sebenarnya. Sementok-mentoknya orang ngerasa udah habis nih, kayak gue mikir, aduh, mau kemana lagi nih narik ya? Datang ke orang ngobrol itu pasti nemu sudut pandang baru. Tinggal kalau udah habis di situ cari sudut pandang lain aja. Nemu kok pasti. Sudut pandang aja berarti ya? Sudut pandang aja. Karena ganti sikap juga boleh. Ganti sikap? Iya, kayak di posisi itu lu kan kayak di posisi gue nih narik odong-odong. Kebanyakan materinya mengarah atau ketekan di situasi yang kayak gitu. Balik aja coba, gue ngerasa seneng. Lagi materi lagi. Tapi bukannya kalau kita sikapnya positif susah ya kalau stand up? Nah, yang deket nyarinya. Misal, lu punya materi odong-odong yang sikapnya positif kayak gitu? Lo seneng? Happy gitu? Ada? Masih kepikiran premis-premisnya. Baru premis. Iya. Seneng ketimbang orang yang kerjaannya enak, tekanan kantor segala macam, mending kayak gini. Ngubah sikap bisa. Berarti jadinya materi jadi nyinyir ya. Cuman kan Iya. tetap aja lo nggak superior di situ ya. Tetap keinjak ujung-ujungnya. Cuma so mantep aja. Gitu aja. Iya. Jadi misalnya bisa dibilang materi lo juga ada sisi self deprecatingnya juga ya. Iya. Ada Iya sebenarnya. Ada sih sebenarnya. Sebenarnya ada ya. Secara nggak Secara nggak sadar dan Iya. secara nggak langsung. Iya. Lo nggak perlu lo bilang gue nih kasihan, enggak. Tapi lo tuh memang ada di posisi orang yang pekerjaannya ya diinjak-injak gitu kan. Iya benar. Tapi lo nggak bilang kalau gue tuh ini ya sedih ya, nggak begitu ya. Enggak. Bukan yang begitu mainnya ya. Ini terlalu apa? Gue juga nggak suka dikasihanin sebenarnya. Nah, itu mungkin muncul dari rasa malu lo di awal tadi. Makanya lo walaupun biar bagaimanapun lo di situ muncul bukan sebagai sosok yang mengasihani diri lo sendiri. Iya. Iya nggak sih? Iya bener sih. Iya. Cerita aja, nggak usah kasihanin gue nih, gue cerita doang gitu. Iya. Nah terakhir nih, apa satu hal yang paling lo jaga banget dalam proses kreatif lo nih? Cara nulisnya atau? Bebas apapun. Dari cara tulis, entah cara lo, ya misalnya apapun yang
menurut lo paling penting dalam proses kreatif lo, yang itu yang paling lo jaga banget, yang nggak boleh skip nih, apa nih? Attitude sama relasi lah. Relasi. Lah, mau senulis apapun, lu selucu apapun, kalau lingkungan nggak respect sama lu, mau kemana arahnya? Sepenting itu respect. Penting bang. Attitude sih, bukan respect. Ya kalau sikap orang mah, itu kita bisa nahan sendiri ya. Kalau attitude kan kadang ini bang, kita yang nggak gimana tiba-tiba kelihatannya di orang, oh enggak nih orang terlalu ini. Itu yang gue jaga attitude dari dulu. Gue nggak berani gimana ke orang. Yang penting itu. Apa dampaknya attitude lo di stand up terhadap karir lo di stand up? Yang paling nyata yang buat lo deh. Oh, peluang banyak. Atau jangan lo aja deh. Ada nggak menurut lo yang orang lain nih, nggak usah sebut nama, yang attitude-nya menurut lo jelek, akhirnya tapi dia stuck aja gitu di situ? Ada? Banyak Banyak banget. Apa yang dia lakuin biasa? Attitude kayak apa tuh? So asik, songong. So asik gimana? Star syndrome. Star syndrome ada? Ada. Hanya karena misalnya Baru di pencapaian yang nggak seberapa. Star syndrome. Akhirnya orang-orang jadi nggak respect sama dia. Iya. Banyak banget. Akhirnya dia jadi kehilangan banyak peluang tuh, misalnya dia harusnya main di mana tapi nggak dikasih ke dia. Nggak dikasih, bener. Itu ngaruh banget bang. Oke, Lanca. Udah sih, selesai sih. Itu sih pertanyaan gua. Makasih nih ya. Makasih juga. Udah menerima gua di tempat nongkrongnya anak-anak stand up Indo Bekasi nih. Ini bukan tempat open mic ya teman-teman ya. Nggak mungkin di sini. Tempat orang-orang pusing. Orang-orang puyeng di sini. Iya. Dan ini kan tayang di awal Februari. Jadi tanggal 5 kalau nggak salah, tanggal 5 ya. Berarti masih ada 12 hari menuju pre-show tuh. Pre-show. Lu pre-show 17 kan? 15 bang. 15. Oh, 10 hari lagi. 10 hari lagi ya? Yes, maksudnya 10 hari setelah ini tayang. Santai. Jangan panik. Ya. Gue kira lo kan udah kuat materinya, udah solid. nggak tetap panik bang. Lo tetap panik. Ininya beda tekanannya ya. Oh, lo masih nanti akan latihan lagi. Lo bawa lagi di open mic. Iya. Tapi open mic di Bekasi aja atau lo bakal keliling? Keliling kayaknya. Buat nyoba. Lo nggak takut materinya bakal udah kedengaran sama yang lain? Terus nggak ngejutin? Enggak. Masih biasa aja. Kan nggak open mic nggak harus ini nyari ketawa orang. Gue juga kadang open mic cuma buat ini doang, ngeset aja. Nggak peduli orang. Ngembawaan. Kadang cuma bikin enak badan aja ya. Iya. Gitu-gitu aja. Oke lah, Ranca. Makasih banyak nih ya. Makasih banyak juga. Thank you. Tapi sukses terus di stand up-nya. Amin. Dan nggak perlu malu lah dengan profesi yang lo bawa ini materi. Ya nggak sih? Udah terlanjur kecebur. Iya, dan itu bikin lo dikenal sekarang. Ya? Alhamdulillah. Oke. Aman. Oke teman-teman, segitu dulu podcast ABCDE episode kali ini. Semoga banyak hal yang bisa dipelajari ya. Dan ini kayaknya episode terakhir di season pertama. Oh, ini season mainnya? Iya, gue main season. Oke. Kalau nggak capek juga sih gue. Iya. Dan ini kan udah mau puasa juga, jadi gue mau istirahat dulu nih. Nanti habis puasa baru gue lanjut produksi lagi buat habis season puasa. 2. Dan ada kemungkinan tidak semuanya komik. Nanti kita lihat nih ada siapa aja. Ya. Tapi yang jelas berhubungan sama komedi. Oke. Oh, bisa jadi pelawak. Bisa jadi macam-macam, konten kreator mungkin, ya kan? Makin bagil aja tuh. Bisa. Mr. Bean dari Bekasi ya kan? Boleh. Bisa itu kan? Cuman gue nggak tahu bahas apa sama dia. Dia nggak bisa kurang kalau. Dia cuma pantomim doang lagi sih. Dia harus lucu dia. Iya. Yaudah teman-teman, thank you ya udah nonton. Jangan lupa lah di subscribe lah, ini anjing nih. Nonton dong tapi pada nggak subscribe, bangsat. Bantuin gue lah supaya gue bisa monetize. Brengsek. Ini mayoritas banyak kan udah yang nonton? Banyak, lumayan. Lumayan kan? Gue juga kan udah ngecek juga. Iya, yang nonton udah ratusan, yang subscribe kan cuma 10-11 ya. Subscribe ya. Ngomel-ngomelin aja bang orang-orang kayak gitu. Oke, sampai ketemu lagi di podcast ABCDE. Ayo belajar komedi dengan everybody. Nah.